Niat jadi tulang punggung keluarga, gadis 18 tahun malah diruda paksa 8 orang. Gadis berinisial SK, 18, menjadi korban ruda paksa sebanyak 8 pria di 3 tempat yang berbeda. Insiden itu dialami SK pada akhir April hingga awal Mei 2026. SK akhirnya melapor ke polisi didampingi tetangganya N, 45, pada Senin, 4 Mei 2026. Kasatreskrim Polres Jepara, AKP M. Faizal Wildan Umarela mengatakan, dari aduan yang dilaporkan SK, korban diduga menjadi korban ruda paksa di 3 tempat yang berbeda. Pertama terjadi di sebuah wisma atau penginapan melibatkan 5 orang pria, kejadian kedua melibatkan 3 orang pria di tempat berbeda, dan kejadian ketiga melibatkan 2 pria di tempat dan lokasi berbeda. Semua lokasi dilaporkan di wilayah Mayong. Saat ini masih kita dalami perkembangan kasusnya, ujar dia. Dikutip dari Tribun Jateng, Kamis, 7 Mei 2026. Dalam ceritanya, SK mengaku dijanjikan sebuah pekerjaan oleh seseorang yang awalnya tidak dikenal. Sebuah pekerjaan tambahan yaitu bersih-bersih rumah dengan tawaran gaji Rp50.000 per hari setiap berangkat. Pria yang menawarkan kerja belakangan diketahui SK bernama Riko yang tinggal di wilayah Kecamatan Mayong. Riko disebutkan datang ke rumah SK dan berkenalan dengan ibunya SK dengan menawarkan pekerjaan. Tawaran itu kemudian disampaikan kepada SK, dengan dijanjikan gaji dan antar jemput. SK yang saat itu menjadi tulang punggung keluarga akhirnya menerima pekerjaan itu. Saya nggak tahu siapa dia, katanya kenal dari tetangga saya. Waktu itu datang ke rumah dan ngobrol dengan ibu saya. Terus saya ditawari kerja, terang SK. Setelah tawaran kerja itu diterima, SK mulai bekerja di rumah Riko sejak 29 April 2026. Saat itu dia dijemput di sebuah tempat tak jauh dari rumah SK selepas maghrib. SK pun menjalankan pekerjaan hari pertamanya sebagai pekerja bersih-bersih di rumah Riko. SK pada awalnya tidak menaruh curiga apapun atas pekerjaan barunya. Malam itu, SK diantarkan pulang setelah semua pekerjaan selesai. Di tengah perjalanan masih di kawasan Mayong, SK diajak untuk menemui teman-teman Riko di sebuah wisma. Dia bahkan diminta masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya sudah ada 4 pria tak dikenal. Tidak hanya itu, SK juga bercerita bahwa dia dipaksa untuk melayani semua pria yang ada di dalam ruangan tersebut. Termasuk Riko yang menawarkan pekerjaan sebelumnya. Saya sudah menolak, mau ngelawan tiba-tiba tangan saya ditahan 2 orang nggak saya kenal. Di situ saya dipaksa melayani mereka, ucapnya. Setelah kejadian itu, SK diantarkan pulang oleh Riko ke rumahnya di Kalinyamatan. Disertai ancaman agar tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Jika kejadian itu diketahui orang lain, keselamatan SK menjadi taruhannya. Ancaman tersebut membuat SK takut dan khawatir. Keesokan harinya pada 30 April, dia kembali berangkat bekerja di hari keduanya. Dengan maksud tetap bisa mendapatkan gaji yang sudah dijanjikan, tanpa harus ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Namun, kejadian serupa kembali terulang di hari kedua SK bekerja. Hanya saja, dia diminta melayani 3 pria di sebuah gudang tak jauh dari rumah Riko. Di mana 1 dari 3 pria tersebut merupakan Riko. Kejadian kembali terulang pada 1 Mei 2026. SK diminta melayani 2 pria di sebuah tempat yang berbeda lagi. Waktunya hampir serupa setelah pekerjaan SK selesai. Di mana 1 dari 2 pria tersebut merupakan Riko. Kejadian tidak senonoh yang dialami SK pun berulang terjadi 3 kali berturut-turut. Bahkan SK juga belum mendapatkan uang dari hasil lelah bekerja sebagaimana yang dijanjikan Riko. Bahkan kondisi fisiknya juga sudah tidak baik-baik saja atas perbuatan kekerasan seksual yang dialaminya dalam 3 hari berturut-turut.